Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran untuk anak kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan pada pembelajaran ketiga, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, kita akan langsung masuk dalam uraian materi. Yang pertama yaitu tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan perubahan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial budaya merupakan perubahan terhadap sistem, struktur, dan fungsi sosial dalam masyarakat. Yang kedua adalah contoh perubahan sosial budaya. Apa sih contoh dari perubahan sosial budaya? Oke, coba perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah gambar seorang petani pada zaman dahulu masih menggunakan bantuan kerbau untuk membajak sawah. Karena perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, petani pada zaman sekarang sudah menggunakan traktor untuk membajak sawah. Gambar yang kedua adalah gambar mesin ketik. Pada zaman dahulu, orang tua kita dalam mengetik atau menuliskan dokumen-dokumen penting atau surat masih menggunakan mesin ketik. Pada zaman sekarang, kita sudah dipermudah dengan menggunakan laptop ataupun komputer untuk mengetik dokumen-dokumen ataupun surat-surat. Gambar yang ketiga adalah setrika. Pada zaman dahulu, orang tua kita untuk menyetrika pakaian saja masih menggunakan atau harus memanaskan batu ataupun arang, kemudian dimasukkan ke dalam setrika besi. Pada zaman sekarang, kita tentu saja sudah lebih dipermudahkan dengan adanya setrika listrik. Yang keempat adalah telepon kabel. Orang tua kita pada zaman dahulu menggunakan telepon kabel untuk berkomunikasi kepada sanak saudara kita yang jauh. Tidak semua orang loh mempunyai telepon kabel. Pada zaman sekarang, hampir setiap semua orang sudah memiliki handphone. Kita sudah lebih dipermudah dengan adanya handphone untuk berkomunikasi ataupun mengirimkan pesan-pesan kepada sanak saudara kita yang tinggalnya jauh dari kita. Baiklah, yang ketiga adalah proses perubahan sosial budaya. Menurut Alvin L. Bertrand, proses awal perubahan sosial adalah adanya komunikasi. Proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya disebut proses difusi. Proses difusi akan mendorong terjadinya akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Berikut merupakan penjelasan dari semua proses tersebut. Adalah proses difusi. Proses difusi merupakan penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang perorangan kepada perorangan yang lain, dari masyarakat ke masyarakat yang lain. Misalnya, terdapat suatu penemuan baru dalam suatu masyarakat, maka masyarakat itu dapat menyebarkan dan meneruskan penemuan tersebut kepada masyarakat yang lain, sehingga mereka dapat merasakan atau menikmati manfaat dari penemuan baru tersebut. Adalah proses akulturasi. Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat kepribadian kebudayaan sendiri. Contohnya, budaya selamatan merupakan bentuk akulturasi dalam budaya Jawa dengan kebudayaan Islam. Baiklah, yang kedua adalah proses asimilasi. Proses asimilasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar
yang bercampur dengan unsur-unsur kebudayaan lokal menjadi unsur-unsur kebudayaan yang baru. Contohnya, etnis Tionghoa yang membaur dengan masyarakat pribumi. Ketiga adalah proses akomodasi. Proses akomodasi merupakan unsur-unsur penerimaan kebudayaan lokal. Contohnya, penerimaan tentang ide demokrasi dan ide tentang HAM dari kebudayaan Barat. Yang keempat ada faktor pendukung perubahan sosial budaya. Yang pertama ada kontak dengan budaya lain. Yang kedua ada sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga ada menghargai karya-karya orang lain dan keinginan-keinginan untuk maju. Dan yang keempat ada sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. Yang kelima ada penduduk yang heterogen. Dan yang keenam ada ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Kelima ada faktor penghambat perubahan sosial, meliputi yang pertama ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua ada sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Yang ketiga ada rasa takut akan kegoyahan pada integritas. Yang keempat ada pengembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang kelima ada adat atau kebiasaan. Dan yang keenam ada prasangka terhadap hal-hal yang baru atau sikap yang tertutup. Yang keenam ada faktor penyebab perubahan sosial budaya, meliputi yang pertama ada berkurangnya atau bertambahnya penduduk. Yang kedua ada adanya penemuan-penemuan baru atau inovasi baru. Yang ketiga ada konflik dalam masyarakat. Yang keempat ada pemberontakan atau revolusi. Yang kelima ada perubahan lingkungan alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, dan lain-lain. Dan yang keenam ada pengaruh lingkungan masyarakat lain. Seiring berkembangnya zaman, manusia menemukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang kita akan memasuki pada materi perbedaan cara hidup masyarakat dahulu dan masa sekarang. Yang pertama adanya berkurangnya interaksi sosial. Pada zaman dahulu sebelum teknologi belum secanggih sekarang, orang-orang sering melakukan interaksi sosial, misalnya berkumpul dengan sanak keluarga dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Karena perkembangan zaman, orang-orang sekarang walaupun berkumpul tetapi masih sibuk dengan ponselnya. Hal ini kita lihat dari sisi negatif akan mengurangi interaksi sosial dalam masyarakat. Namun ada posisi positifnya nih, yaitu sisi positifnya adalah kita bisa menyambung silaturahmi walaupun keluarga kita yang jauh dapat berkomunikasi dengan kita secara langsung hanya dengan menggunakan handphone. Yang kedua ada tergerusnya kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Ketika dulu kita masih kecil, kita sering kali bermain di luar sampai lupa waktu kan? Nah, pada zaman sekarang anak-anak lebih suka dan lebih sibuk dengan ponselnya masing-masing sehingga mereka jarang sekali untuk keluar rumah. Hal ini akan berpengaruh pada sisi sosial anak tersebut. Ngomong-ngomong tentang modernisasi, apakah kalian tahu apa sih itu masyarakat modern? Jadi, masyarakat modern adalah kelompok sosial yang terus mengalami perubahan ke arah yang lebih maju atau modernisasi, dengan ditandai adanya keterbukaan terhadap pengaruh dari luar dan pemakaian teknologi. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu tentang ciri-ciri masyarakat modern. Yaitu yang pertama adalah netralitas afektif. Netralitas afektif adalah sikap netral atau acuh terhadap semua permasalahan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pribadinya dan terbuka
untuk menerima setiap kritikan dan saran dari luar. Yang kedua adalah orientasi diri. Orientasi diri yaitu senang menonjolkan diri demi tercapainya kepentingan pribadi ataupun kelompok dan tidak segan-segan menentang atau menolak sesuatu hal yang dirasa melanggar kepentingannya. Yang ketiga ada universalisme, yang keempat ada prestasi, dan yang kelima ada spesifitas. Spesifitas merupakan ciri yang muncul karena masyarakat modern mempunyai pola pikir yang kritis, rasional, dan objektif. Setelah anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu harap anak-anak dapat menerima pelajaran dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.